kekurangan. Maka saya mesti introspeksi diri. Semestinya saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang perlu dihormati. Saya memposisikan diri, mestinya sayalah yang menarik anak-anak muda ini. Anak muda, mestinya aku yang menjemput kalian dari karaoke, dari sabu-sabu, dari pesta narkoba, dari rumah prostitusi. Aku yang menarik kalian. Lalu kusewakan hotel, kududukkan kalian, kuceramahi kalian, kukasih makan. Mestinya begitu. Nah sekarang kalian sudah sadar, udah ngumpul, itu udah alhamdulillah. Jadi kalau ada orang ngamuk-ngamuk, kenapa kalian gak hormati saya? Kenapa kalian? Ini salah posisi namanya. Nah, jadi kesampingkan ego-ego pribadi kita karena kita melihat maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang bukan partisan, bukan partai, bukan kelompok, bukan organisasi, bukan bawa nama keluarga, tapi lebih pada maslahat kepentingan yang lebih besar, yaitu Islam. Nah, kalau begini kita berpikir, insya Allah pertolongan Allah turun. Merajuk karena logo UAS tidak dipakai, itu kan kerdil itu. Logo Baker Subuhan mana? Ada. Logo masjid mana? Ada. Logo Basnas ada. Logo Pemprov ada. Logo UAS kok nggak ada? Merajuk pulang. Kan kerdil sekali, kecil sekali cara berpikirnya, kotak. Out of the box, keluar dari kotak-kotak kecil ini. Kenapa tidak saya yang jadi yang ceramah di situ? Kenapa tidak saya yang jadi dewan pembina? Kenapa tidak saya yang jadi penasehat? Berarti kecil sekali masih menunjukkan saya. Kenapa kita tidak berkata kami? Ustadz kok nggak terpilih jadi pembina, pengurus? Ada ustadz yang lain di situ kan ada. Ya, berarti saya sudah ada di sana. Karena yang dilihat itu kami. Ustadz kan alumni Azhar, iya. Kok alumni Azhar nggak dilibatkan? Mana nama-namanya ini? Yang dilihat itu kami, bukan saya. Itulah keegoan kita mesti dilepaskan. Kalau masih mengedepankan aku, saya, bagaimana pertolongan Allah mau turun? Wa allafa baina qulubihim, hati. Bagaimana hati saya dengan hati Bang Alvin yang ketemu jarang, jauh. Beliau mungkin kalau cerita masalah respon, Somad tidak ada respon, tidak ada ucapan selamat Idul Fitri, ucapan menyambut tahun baru hijrah, ucapan dihilangkan itu semua. Yang dilihat itu adalah bahwa kita sudah berbuat. Nah, itu. Jadi kenapa kita bisa berjalan sekarang? Berapa banyak teman-teman dekat dalam perjalanan dakwah ini tereliminasi. Berapa banyak yang bukan teman satu sekolah, bukan keluarga, bukan satu kampung, malah al-mutasaqituna fi thariqid dakwah, orang yang berguguran di jalan dakwah. Berapa banyak orang-orang yang tidak satu rahim, tidak satu suku, tidak satu kampung, tidak satu sekolah, kita bisa jalan di dakwah ini. Berapa banyak orang yang satu kampung, satu sekolah, satu suku, keluarga, tapi malah berceceran di jalan dakwah ini. Kenapa? Karena masalah hati. Ada orang-orang yang ketika kita susah dalam jalan dakwah bisa bersama. Tapi begitu dibukakan Allah sedikit pertolongan, bersaing negatif, musuh hati. Nah, itu jadi suka dukanya itu akan terlihat ketika di lapangan. Kalau di teori banyak sekali. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Karena kita tidak bersatu. Yang kelahi-kelahi, inilah momennya malam i'tikaf bersama. Gak sempat i'tikaf, halal bihalal. Gak sempat halal bihalal, nyambut 1 Muharram. Gak sempat nyambut 1 Muharram, maulid. Gak sempat maulid, nisfu Sya'ban. Gak sempat nisfu Sya'ban, nyambut Ramadan, ziarah kubur. Itu semua stasiun-stasiun, titik-titik tempat kita bisa ngumpul, kita bisa bareng bersama.
Yang keempat, Ali Imran 1, 2, 3. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah menurunkan pertolongannya untuk kamu di perang Badar. Wa antum azillah. Waktu itu kamu sedikit dan kamu hina. Kamu sedikit karena jumlahnya tidak banyak. Kamu hina karena kamu bukan orang-orang hebat. Kamu bukan selevel Abu Jahal, Abu Lahab. Kamu hina. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun. Pertolongan Allah turun, takwa dan syukur. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Kita kurang takwa, kita kurang syukur. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kita sering bersyukur, turun pertolongan Allah. Allah suka melihat hati yang bersyukur. Makanya dalam hadis dikatakan, siapkanlah bekal 3. Pertama, qalban syakirah, hati yang selalu syukur. Yang kedua, lisanan zakirah, lidah yang selalu zikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, pasangan hidup yang selalu nolong kita untuk selalu syukur dan zikir. Bersyukurlah ibu punya pasangan hidup yang selalu menolong ibu untuk selalu syukur dan zikir. Bersyukurlah bapak yang punya pasangan yang selalu menolong untuk bersyukur. Jadi kita punya pasangan yang selalu syukuri aja. Ya alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ngelihat kekurangan, si anu ganti rumah, si anu ganti mobil, si anu ganti motor, si anu baju baru, kita nggak pernah bersyukur, pertolongan Allah tidak turun. Allah tidak akan turunkan pertolongan pada orang kufur. Kalaupun ada orang kufur hidupnya tenang, itu bukan pertolongan Allah, itu istidraj, supaya semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya takwa sama syukur. Takwa itu ya di Ramadan inilah takwa. Takut minum teh, takut minum kopi, takut minum susu, takut megang istri. Padahal itu halal semua. Kalau yang halal-halal aja bisa kita jaga, apalagi yang haram-haram. Jadi syaratnya kalau mau pertolongan Allah itu turun, banyak-banyak takwa, banyak-banyak syukur. Hatinya takwa, hatinya syukur. Doakan supaya saya selalu takwa dan saya selalu syukur. Saya bersyukur dengan segala kehidupan saya. Saya tidak pernah banyak target macam-macam. Saya syukur saya sehat. Saya syukur saya bisa puasa. Saya syukur saya bisa tausiah. Saya syukur dengan segala yang diberikan Allah. Segala kekurangan punya saya. Segala kelebihan dari Allah. Saya banyak dosa, saya banyak silap. Tidak semestinya nikmat yang saya terima sebesar ini. Kalaulah ditengok dari dosa saya, kalaulah ditengok dari maksiat saya, kalaulah dilihat dari ibadah saya yang sangat minim, sholat saya belum khusyuk, nikmat Allah begitu besar. Jadi kita tidak mengutuk nasib, menyalah-nyalahkan takdir, nyalah-nyalahkan Allah, nyalah-nyalahkan orang tua. Siapa kita? Ketika kita pelong, disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, idza jaa nasrullah wal fath, datang pertolongan Allah. Setelah datang pertolongan Allah wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihatlah manusia ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Turun pertolongan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Turun pertolongan Allah. Wastaghfir, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah dosa mulut saya, astagfirullah dosa mata saya, astagfirullah dosa hati saya, astagfirullah dosa pikiran saya, astagfirullah dosa lisan saya, astagfirullah dosa tangan saya. Lebih banyak melihat ke dalam sehingga tidak menghukum keluar. Lebih banyak introspeksi ke dalam sehingga tidak mengevaluasi keluar. Lebih banyak melihat kekurangan di dalam sehingga tidak mencari-cari kelebihan yang di luar.
Ketika itu kita lakukan turun